الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm sayyidal ayyam yawmul jumu'ah. Walhamdulillah ja'ala 'idul adha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad ibni 'Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil karim, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wa thumma qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat dan hatinya, yang sampai hari ini kita masih merasakan betapa manisnya iman, Islam dan ihsan, yang sampai hari ini kita masih
dapat melangkahkan kaki dan tangan dari rumah masing-masing menuju tempat tercinta guna melaksanakan sholat Idul Adha. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah, tidak hanya cukup dengan ucapan alhamdulillah, tapi juga harus sengaja dengan tindakan yang konkret, tindakan yang nyata. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab akhlak yang dipelajari di berbagai pondok pesantren, yang pesantrennya pondok pesantren Rasik atau pondok pesantren Kitab Kuning. Biasanya kelas 1 mereka belajar kitab akhlak, kelas 2 mereka belajar kitab wasoya, kelas 3 mereka belajar kitab ta'lim, kelas 4 mereka belajar kitab tasawuf yang terkenal kitabnya salah satunya adalah Ihya Ulumuddin yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi mari kita intip apa penjelasan yang di dalam kitab akhlak di kelas 1 itu. Di pasal awal, pada pasal yang pertama, kita Allah Ta'ala, pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan makna syukur yang sebenarnya. Makna syukur itu ialah ketika kita menggunakan segala nikmat dan pemberian Allah ke dalam yang diridhai, ke dalam yang disukai, ke dalam yang dicintai, ke dalam yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh misalnya mata. Sepanjang mata masih melihat yang baik-baik, sepanjang itulah mata hidup sebagai bersyukur kepada Allah. Apa contohnya melihat yang baik-baik? Melihat kitab suci Al-Quran, melihat kitab hadis, melihat wajah kedua orang tua, melihat wajah istri, melihat wajah suami, melihat wajah guru-guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz, kiai, dan salah satunya melihat wajah hakim yang sedang bertobat itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jelaskan dalam surah Al-Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat akan ditambah. Tapi kalau kita berkufur kepada Allah, inna 'adzabi lasyadid, maka azab Allah itu akan sangat pedih rasanya. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca salawat kepada beliau, kita semua nantinya mendapatkan syafaat yang besar, pertolongan yang besar di yaumul qiyamah. Hari apa itu? Yaumul la yanfa' mal, hari yang tidak ada lagi manfaatnya harta, tahta, jabatan, apapun itu, wala banun, dan anak-anak tak lagi bisa menolong. Di saat itulah salawat sangat berperan penting untuk membantu kita. Jika hari ini kita di dunia banyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, mereka bersalawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi, wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya. Nya itu adalah dhamir yang menunjukkannya kembali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat, nantinya kita mendapatkan pertolongan di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selalu khatib, selalu mengajak hadirin sekalian khususnya pribadi agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah takut, takut itu adalah patuh, patuh itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Tapi mari kita intip sedikit. Dalam kitab Kanun Tauhid menjelaskan takwa itu menurut penjelasan ulama berasal dari huruf takwa itu sendiri, di mana huruf takwa itu ada 4. Yang pertama huruf ta, yang kedua ada huruf qaf, yang ketiga ada huruf wa, dan yang keempat ada huruf ya. Apa itu ta?
dari tadi malam sampai subuh tadi, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai nanti sore kita masih bertakbir. Seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, yang di timur, selatan, barat, utara, yang tua, yang muda, seluruh umat Islam serempak kompak mengandalkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah adalah lafzul jalalah, Akbar adalah isim takbir yang diartikan kalimat untuk yang lebih membesarkan. Artinya hari ini orang ada yang kaya, tapi Allah lebih maha kaya. Ada orang yang punya pangkat, tahta dan jabatan, Allah yang lebih punya itu semua. Allah maha segala-galanya. Hari ini kita punya penglihatan karena diberikan Allah agar bisa melihat, tapi penglihatan manusia terbatas. Allah Subhanahu wa taala maha melihat, penglihatannya tanpa batas. Ada seekor semut yang bertengger di batu yang hitam di tengah malam gelap gulita malam, di dalam gua yang tertutup rapat tanpa ada cahaya. Allah Subhanahu wa taala tahu dan takut dari pengetahuan Allah, sementara manusia penglihatannya terbatas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sedang mendengar salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Id artinya adalah kembali. Adha berasal dari kata udhiyah. Udhiyah asal katanya lagi adalah duha. Maka diartikan Idul Adha rutinitas atau kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya, setiap hari raya Idul Adha, yang kemudian melakukan penyembelihan atau pemotongan terhadap hewan kurban yang dilakukan pada sholat, waktunya sholat duha. Maka Idul Adha bahasa lainnya adalah hari raya kurban, Idul Kurban. Kurban sendiri berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah korba yaqrabu kurban, kurban. Orang Arab mengatakan ini jauh bahasa Arabnya ada baik, tapi kalau mengatakan ini dekat bahasa Arabnya adalah ini ada baik. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hambanya dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yang pertama adalah surah Al-Fatihah, yang kedua adalah surah Al-Baqarah, pada juz yang kedua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba yang bertanya, seberapa dekat kamu dengan hambaku? Fa inni qarib. Kata Allah, sesungguhnya aku sangat dekat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kurban adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita lakukan pengorbanan, kita lakukan persembahan, kita lakukan metode tersebut untuk kemudian tujuannya adalah agar lebih dekat dengan Allah. Dalam Al-Quran Allah mengaku sangat dekat dengan hambanya, tapi apakah kita sudah dekat dengan Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sedang mendengar salat Idul Adha yang senantiasa dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang manusia yang namanya viral, yang namanya terkenal di dalam Al-Quran, yang sampai hari ini setiap sholat 5 waktu, bahkan setiap sholat sunnah kita selalu sebut namanya, yang biasa kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim begitu viral? Mengapa Allah memberikan namanya di Al-Quran? Tentu tidak serta langsung jadi viral dan terkenal seperti itu. Ada cobaan yang sangat dahsyat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti yang dapat kita ambil kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita ingin lebih disayang oleh Allah, mustahil, tak mungkin
mustahil dan tak mungkin tidak Allah berikan cobaan kepada hamba-Nya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya sendiri menjadi cobaan terberat dalam kehidupan keluarganya. Ayahnya bernama Azar. Saat itu ayahnya mengatakan, la in lam tantahi lamarjumannaka wahdarni maliya. Wahai Ibrahim, jika kau tak berhenti menasihatiku, jika kau tak berhenti menceramahiku, jika kau tak berhenti mengajakku menyembah Allah. Ayahnya yang bernama Azar, pencipta berhala, pencipta patung sembahan orang kafir Allah. Dan Nabi Ibrahim selalu mengajak ayahnya yang lemah lembut, ayahku, marilah kita pergi jalan Allah, inilah jalan yang hak. Apa kata Azar ayahnya sendiri? Wa illam tantahi, jika kau tak berhenti, lamarjumannaka, maka akan kurajam kau, akan kubunuh kau, akan kusiksa kau. Kemudian wahjurni maliya, jauh-jauh pergi dari hadapanku. Tapi Nabi Ibrahim alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, selama akidahnya dia tak pernah durhaka kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya tak mau menyembah Allah, tapi tak ada kebencian sedikit pun yang dia kaitkan dalam hatinya untuk orang tuanya. Pelajaran yang pertama, semestinya begitulah kurang lebihnya kita sebagai seorang anak. Meskipun orang tua mungkin belum sholat, tak ada hak kita untuk menjahati, tak ada hak kita untuk berbuat yang tidak kepada orang tua kita, selagi orang tua kita masih terlebih dalam keadaan Islam, masih dalam keadaan agama Islam. Banyak-banyak doakan bagaimana Nabi Ibrahim, ayahnya sendiri bukan beragama Islam, ayahnya sendiri menyembah berhala, bahkan pencipta berhala, pencipta patung. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mengutamakan akhlak yang mulia kepada ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak berhenti dari keluarga, dari umatnya pun tak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Umatnya durhaka, bahkan dilempar di tempat yang paling tinggi. Ribuan makhluk melihat kejadian yang luar nalar ini. Nabi Ibrahim dilemparkan di tempat yang jauh, kemudian dibakar hidup-hidup. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari keluarga Allah benci, dari masyarakatnya semua membenci. Kemudian begitu mendapatkan istri, yaitu Siti Hajar, puluhan tahun Allah kasih ujian, puluhan tahun tak mendapatkan keturunan. Tapi Nabi Ibrahim tak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Doanya adalah Rabbi habli minas sholihin. Rasanya mustahil, puluhan tahun sudah tidak mendapatkan keturunan. Dalam sejarah hampir 80 tahun tidak pernah di usia yang kusur, di usia yang mustahil mendapatkan keturunan. Allah jawab doa Nabi Ibrahim. Ini pelajaran yang kedua. Apapun permintaan kita kepada Allah, pakai Asmaul Husna pada kalimat Wahhab, yang Maha Memberi. Kalau fi'il amarnya adalah Hab, Rabbi Hab, mustahil kata makhluk, mustahil kata seluruh dunia. Tapi tak ada yang mustahil bagi Allah. Tak mungkin bagi seluruh umat manusia, tapi sangat mungkin bagi Allah. Makanya doa Islam ini, doa itu adalah senjata orang yang beriman. Di usia Nabi Ibrahim yang ke-86, disinilah dia baru menerima keturunan, disinilah baru terjawab permintaannya. Doanya dikabulkan Allah, lahirlah anak yang soleh dan baik, sesuai dengan namanya Ismail.
sampai malam yang ketiga, lagi-lagi Nabi Ibrahim pun benar dalam mimpinya, sangat jelas dan tegas. Maka ini merupakan wahyu yang konkret, perintah yang nyata. Maka apa kata Nabi Ibrahim kepada Ismail? Ya bunayya, inni ara fil manam. Wahai anakku, ini adalah harful taukid. Ketika ada harful taukid di dalam kitab Al-Quran dikatakan kalau itu dunia harful taukid adalah huruf penguat. Ketika ada huruf penguat ada keseriusan, ada kesungguhan, tak main-main. Inni ara fil manam. Wahai anakku tercinta, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka fandur mada taro, aku menyembelihmu, maka aku ingin melihat apa dan bagaimana pendapatmu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Apa jawaban anak yang soleh? Andai kata ini anak kita datang seperti itu, tentu mampu untuk menjawab dengan baik jawaban yang baik. Tapi masya Allah, Nabi Ismail alaihissalam menjawab, ya abadi. Ya abadi adalah panggilan untuk seorang ayah. Wahai ayahku, dengan panggilan kasih sayang. Bisa saja ya abi, wahai ayahku, tapi untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada seorang ayah, ya abadi, wahai ayahku yang sangat aku sayang. If'al berasal dari kata fa'ala yaf'al, pekerjaan. Maka ini amarnya, kalimat perintahnya if'al, sama seperti kalimat sujud, kalimat duduk misalnya. Jalasa yajlisu. Biasanya anak-anak kita di sekolah SD atau sekolah SMP masuk guru, kemudian kalimatnya ijlis ila amar, yang artinya duduklah. Kalau untuk jamak ijlisu, tapi di sini kalimatnya adalah fi'il amar mufrad. If'al yang diartikan kerjakanlah oleh ayahmu. Karena memang anak Nabi Ibrahim yang hadir di sini. If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas shabirin, maka engkau akan mendapat itu sebagai orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hingga kemudian Allah izinkan digantilah Nabi Ismail dengan seekor kibas atau domba yang sehat dan baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah-kisah kecil yang mengiringi perjalanan kisah besarnya, yang ikut kepada kisah besarnya. Sebelum kejadian tersebut, Nabi Ismail alaihissalam mengatakan sesuatu kepada ayahnya. Wahai ayahku pertama, wahai ayahku, tajamkan pisaumu, jangan sampai tumpul pisaumu ayah. Tajamkan pisaumu agar engkau mudah memotong leherku, agar tidak menyakiti leherku. Tajamkan pisaumu dulu ayah. Ini perkataan Ismail sebelum kejadian. Yang kedua, ayah, ya abadi, wahai ayah kesayanganku, ikat aku yang erat, ikat aku yang kuat. Kalau tak kuat aku diikat, bongkar nanti katanya. Aku kesakitan, aku kabur, aku mau pergi ayah. Tapi kalau diikat dengan kuat, tak akan menyusahkanmu ayah. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian dimuliakan Allah, apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ayah, angkat baju, singkat baju yang ada di tanganmu itu ayah. Aku hari ini nanti cipratannya akan mengenai bajumu. Nanti kau akan bawa baju itu pulang ke rumah ayah. Nanti akan dilihat oleh ibumu, menangis dia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa terciptanya Ismail alaihissalam menjadi anak yang soleh. Kenapa Ismail menjadi soleh? Ini tak lepas daripada didikan orang tua. Maka hari ini anak-anak kita menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Ada anak yang belum meninggal, belum saatnya dewasa, masuk surga. Para wali yang tahu sepertinya, maka orang tua yang menjadikan ini anak, mau itu anak yang Yahudi, Nasrani, mau itu anak yang baik,
mau doakan yang jahat kembali kepada orang tuanya. Setidaknya ada tiga faktor yang dapat merubah anak. Yang pertama, faktor keluarga. Kami kira semua keluarga selalu mengajarkan yang baik-baik, selalu memberikan, mencontohkan, membimbing, menjaga agar anak menjadi yang baik, aman. Kalaupun ada yang mengajarkan yang tak baik, kita omong. Yang kedua, faktor pendidikan. Pendidikan manapun, dari mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA, selalu mengajarkan yang baik-baik. Kalau ada sekolah mengajarkan yang tak baik, itu oknum. Yang pertama, yang kedua kita aman. Tapi yang terakhir, yang ketiga, ini yang sangat berbahaya. Apa itu? Faktor lingkungan, faktor pergaulan. Karena pergaulan anak bisa rusak. Virus yang paling berbahaya daripada virus tahun 2020-2019 kemarin COVID-19, yaitu adalah virus HP. Ketika anak terkena HP, pikirannya terkontaminasi. Maka kami hari ini di pondok pesantren selalu menasihatkan, mewasiatkan kepada wali santri, jangan memfasilitasi anak dengan sesuatu yang tidak biasa kami fasilitasi di pesantren. Di pesantren kami larang anak-anak main HP. Di pesantren kami tidak izinkan mereka main HP. Bukan berarti selama liburan seperti hari ini mereka tidak boleh. Silakan kasih HP. Tapi lebih kita pantau anak-anak kita. Ada usulan via dengan hidupnya satu negara, hidupnya satu bangsa berada di tangan pemuda. Kalau pemuda yang narkoba, kalau pemuda yang suka memakai barang-barang yang haram, kenal dengan judi online, bagaimana nasib bangsa kita 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? Kita semua suatu saat bakal mati. Kita semua suatu saat bakal pergi. Dulu nanti dalam kau mau setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Hari ini kita masih hidup, kita masih bisa mendoakan orang tua. Kalau saat kita mati, apakah anak kita mau mendoakan dia? Inilah pukulan yang nyata untuk kita selalu orang tua. Ketika kita nanti mati, apakah anak kita mau mensolatkan kita? Jangan orang lain yang mensolatkan. Maka jadikan anak kenal dan paham dengan agama. Kenapa harus agama, Ustaz? Karena agama berasal dari bahasa Sanskerta. Anak tidak agama kacau. Setiap orang yang punya agama, hidupnya akan kacau karena punya peraturan dan keraguan. Masukkan dia ke pondok pesantren. Insya Allah di pesantren dia akan dibekali dengan ilmu agama. Tak sampai hati kita mengantarkannya ke pondok pesantren. Silakan kasih pendidikan di rumah, ajarkan dia agama. Tak mampu dalam kesibukan kita bekerja, cari uang, cari nafkah, panggil ustaz, panggil kiai, selalu berikan perhatian agama. Mudah-mudahan dengan modal agama ini bisa memfilter kehidupan anak di masa depan, sehingga dia bisa lebih terjaga imannya, terjaga ibadahnya, terjaga kehidupannya, bisa membedakan mana yang baik dan buruk tentunya. Hadirin sekalian, jamaah sholat Idul Adha yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup daripada khutbah Idul Adha ini, ada sebagian ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering terdengar di telinga kita, yang terngiang pada kita hafal ayatnya. Surahnya sangat pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Bagaimana cara mensyukuri nikmatnya itu? Fasholli li rabbika wanhar. Yang pertama, salatlah li rabbi, niatkan karena Allah salatnya. Maka rukun salat, dalam tuntunan salat itu ada 13. Tapi dalam kitab Allah ditutupi, dalam kitab Baituni atau kitab Matan Doyot Takrim, ini rukun salat ada 18. Tapi urutan yang pertama yaitu niat, karena niat menjadi penentu. Hadis yang pertama, hadis Al-Bukhari, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu dimulai daripada niat. Maka kita sholat niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanhar yang kedua, maka berkurbanlah
inilah yang dilakukan orang tua. Satu-satunya makhluk yang paling ikhlas mencintai seseorang tak lain dan tak bukan adalah orang tua. Bangun tengah malam, dilihatnya anak masih ada kotoran, ialah satu manusia yang ikhlas tanpa pamrih, rela menjadikan kakaknya untuk membasuh kotoran dan nangis anaknya. Dia lihat anaknya belum makan, tapi dia rela tak makan demi anaknya bisa makan. Kurang lebih beginilah cintanya seorang orang tua kepada anaknya, rela dia korbankan. Bahkan mereka ada dua pilihan, dia siap memilih nyawanya yang diambil dua ketimbang nyawa anaknya. Yang menciptakan anak adalah Allah, yang menciptakan orang tua adalah Allah, yang menciptakan istri suami adalah Allah, yang menciptakan kita semua yang hadir di sini adalah Allah. Kita semua diciptakan Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Hari ini momen yang tepat untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Rasa-rasanya hari ini tak ada yang sanggup menjadi Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela bahkan mengorbankan anaknya sendiri Ismail demi membuktikan cintanya pada Allah lebih besar ketimbang cintanya pada anaknya sendiri. Tapi meskipun kita tak mampu menirunya, hari ini kita punya harapan. Apa yang bisa kita korbankan, kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa fil Injil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Hadirin sekalian, jamaah salat Adha yang senantiasa dimuliakan Allah, mari kita dengarkan rukun khutbah yang kedua. Dan untuk itu nanti kita akan tertutup dengan doa. Sama-sama kita mengangkat tangan berdoa seikhlas seluruh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيد الأنبياء وخاتم النبيين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami semua yang hadir di sini, ya Allah. Jika ada kami yang datang membawa hutang piutang, berikan rezeki untuk membebaskan hutang itu, ya Allah. Jika ada yang datang kemari membawa beban masalah, kesulitan, kesempitan, berikan kami solusi dan jalan keluar, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan orang-orang yang pernah kami kenal, ya Allah. Ampunkan orang-orang yang ada di samping kanan kiri kami, ya Allah. Ampunkan semua orang yang pernah berbuat baik dan berjasa dalam hidup kami, ya Allah. Yang pernah membantu kami, menolong kami, ya Allah. Ampunkan juga orang yang pernah berbuat jahat, mengusik kami, menghina kami. Ampunkan semua
kami menjadi orang tua, jadikan pula anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Suatu saat ketika kami berpulang ke rahmatullah, kami ingin anak kami lah yang mensolatkan kami. Kami ingin anak kami lah yang memandikan kami, yang memakaikan kain kafan, ya Allah. Sebagaimana kami dari mereka lahir memakaikan mereka baju sampai mereka bisa mandi sendiri. Sebagaimana kami memandikan mereka sampai mereka bisa mandi sendiri, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana bi nuril iman wa bi nuril islam wa bi nuril ihsan wa bi nuril Quran kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wal qamarika abadan abadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.